pada pagi hari ini kita berada di salah satu desa, yaitu di desa Punden Rejo. Bagaimana dengan Punden Rejo ini? Ini adalah salah satu kawasan alam yang dibentuk, yaitu di sini kita lihat sepanjang mata memandang adalah hamparan padi. Di sela-sela padi ini ada ditanam beberapa tanaman hortikultura seperti tanaman cabai dan kemudian tomat. Lalu kemudian kita akan lihat di beberapa daerah kawasan tersebut juga dilakukan proses penanaman beberapa jenis tanaman sayur-sayuran dan juga ada minah ikan alias wisata mengiringi daripada satu bagian sungai. Di sana akan ditemukan ikan. Yuk kita lihat daerah tersebut. Mari kita keliling Punden Rejo sebagai salah satu objek wisata alami yang dilakukan di desa binaan LPPM Usu, Sumatera Utara. Dari Medan, salam Horas. Pertama bahwa pada masa sekarang ini di masa setelah COVID kita akan lihat banyak masyarakat kita menanam tanaman beberapa bunga. Ini adalah salah satu lokasi tercontoh untuk tanaman bunga yang ada di Punden Rejo. Wah. Sudah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembinaan suatu desa merupakan tanggung jawab bersama antara akademisi Universitas Sumatera Utara beserta masyarakat yang ada di daerah tersebut. Maka ini merupakan salah satu penjagaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh masyarakat beserta dengan peran daripada pemerintah dan akademisi di sini. Mari kita jaga kelestarian lingkungan. Salam, selamat pagi, pertanian maju, ketahanan pangan tetap terjaga. Pak Haryadi, Selamat pagi, Bu. boleh nanya ya, Bapak kan masyarakat yang ada di sekitar desa Punden Rejo kan Pak? Iya, Bu. Berarti Bapak bagian daripada pengurus BUMDes Maju Bersama ya Pak Iya, ya? Bu. Oke. Nah di sini kan saya lihat ada tanaman padi di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ini ada kita lihat ikan nih Iya, Bapak. Bu. Kira-kira kami boleh tahu Pak, sebenarnya ide siapa ini membangun desa ini? Pak Kepala Desa, Bu. Pak Kepala Desa namanya siapa Pak? Pak Misna. Pak Misno. Boleh cerita sedikit Pak, cerita tentang dibangunnya ini? Boleh, Bu. Ambil aja. Ngobrol aja, Pak. Gini loh, Bu. Kami kan awalnya, Bu, ini dana ini dulunya kan memang nggak di keluarga. Jadi inisiatif Pak Kades, ini ada uang sekian juta, kita bikin apa? Udah Pak, itu bilang kan kita bikin aja keramba, usaha kita ikan, Pak. Lalu kemudian dibuatlah ikan-ikan ini ya Pak ya? Iya, Bu, ya. Berarti ini bibit ikan berasal dari dana BUMDes ya Pak? Iya, Bu. Ini ikannya adalah jenis ikan mas Ikan nila, Bu. sama ikan nila, dua Iya, Bu. jenis. Iya, Bu. Ya, ikan mas Cyprinus carpio dengan ikan nila Orycteraceus ya. Iya, Bu. Jadi kemudian ikan-ikan ini kalau setelah nanti besar dipanen kemudian digunakan sebagai apa Pak? Dijual. Dijual, Bu. Dijual dan kemudian dikembalikan lagi untuk dana desa. Iya, Bu. Oke. Berarti dalam pembinaan ini dana desa itu memang betul-betul dimanfaatkan Iya, dan Bu. digunakan secara bersama Iya, ya. Bu. Nah,
Kami kan di sini Pak ada Universitas Sumatera Utara nih Pak. Ini mau Ya. ngobrol dulu ya Pak. Ya. Setelah kami tahu bahwa di sini adalah salah satu desa binaan BUMDes, maka di masa protokol COVID ini kita nanti akan mencoba untuk mendampingi petani. Menurut Bapak, bagus nggak nih kegiatan kita nanti akhirnya nih? Bagus Bu, insya Allah bagus. Ya, insya Allah ya Pak Ya. ya. Harapan Bapak untuk USU sendiri gimana Pak? Biar supaya maju Bu, sukses gitu lah Bu. Oh iya, menjadi sukses ya. Kita Iya. tetap mendampingi ya Iya Pak. Bu ya. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut ya Pak. Oke Bu. Salam komunikasi, ketahanan pangan tetap terjaga. Untuk Sumatera Utara akan mendampingi masyarakat Pundan Rejo yang ada di sini. Salam, selamat pagi. Dari desa Pundan Rejo, kita akan melihat bahwa sebelah kanan adalah tanaman padi. Maka di sebelah kiri daripada satu aliran sungai ini, kita lihat di sana ada buat mina, yaitu ikan. Sistemnya adalah sistem menggunakan cloth dengan adanya bagian dari petakan-petakan yang dibuat, lalu kemudian ikan-ikan emas yang berwarna kuning dan berwarna hitam diberi makanan, dan ini dipelihara dan diliring untuk diambil sebagai konsumsi makanan sehari-hari. Dari Pundan Rejo kita menyampaikan salam komunikasi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita berada di Desa Pundan Rejo bersama Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Wisno Handoko. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah dalam kondisi COVID kita tetap bisa bekerja ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak, saya Dr. Amelia dari Universitas Sumatera Utara. Kami mau tahu sedikit tentang cerita daripada Pundan Rejo ini, bagaimana Pak awal terbentuknya? Pundan Rejo ini dulu kami kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang ini ada mengadakan studi banding termasuk ke wisata Pujon Kidul daerah Malang. Seperti itu awalnya kita bikin wisata ini. Nah, kenapa kok di Jawa sana kok bisa? Sementara potensi barangkali juga Sumatera Utara ini nggak kalah gitu, tinggal kita saja untuk penatakan dan kemauan kita gitu. Dan tentunya kita punya program-program. Ya tak lepas juga kita juga minta dukungan peran serta dari seluruh unsur masyarakat. Juga di situ ada tokoh agama, tokoh masyarakat, Babin Kantimas, Babinsa. Makanya kita musyawarahkan dulu bagaimana ya seandainya kita bikin wisata. Awalnya kita BUMDes dulu Bu. Iya. BUMDes kita kebetulan kemarin kita kucurkan tahun 2019-2020 100 juta. Kita uji coba dulu BUMDes. Nah, walaupun di sana sini masih ada kekurangan, tapi alhamdulillah kita sudah pernah panen gitu. Jadi dengan adanya BUMDes ini, warga masyarakat di Desa Pundan Rejo ini ada kegiatan gitu loh. Terutama untuk anak muda kan gitu. Di situ juga ada Karang Taruna, remaja, masjid juga, masyarakat juga ikut andil ini Iya. dengan kerambah ikan ini ya, yang selama ini sungai ini hanya untuk pembuangan sampah, ternyata kita kelola sekarang juga bisa ada hasilnya dan menghasilkan uang kan gitu. Yang Iya. pertama kami juga dulu setelah panen, kami sudah sekali panen, kami kewalahan bagaimana untuk menjualnya ini. Iya. Jadi pengunjung yang datang beli, asal pengunjung orang berkunjung tengok cantik ya, sekalian kita siapkan ikan. Lah sekarang sudah terbangun wisata ini, kita kendala masalah ikan kita sudah dijual habis. Iya. Ternyata untuk persediaan kuliner kita harus ngambil dari luar. Iya. Oke ya Pak, saya lihat tadi ada dua jenis bibit ikan Pak, Iya. yaitu Cyprinus carpio alias ikan mas, dan satu lagi adalah nila. jenis nila, Iya. ya, Oryctrinus. Jadi ternyata binaan pertama dari desa itu, dana desa itu bisa kita arahkan. Berarti di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini adalah satu motivasi dan komitmen bersama antara Iya. masyarakat dengan pemerintah Iya. untuk menyalurkan itu, ternyata bisa ya Pak. Iya, iya. Itu alhamdulillah. Kemudian saya ingin bertanya Pak, setelah itu kemudian tiba-tiba ini terhampar luas, kita memandang di sini jauh, memandang warna hijau, ada padi di sini ya Pak ya.
gimana lagi nih Pak idenya Pak? Tinggal hanya terbentuk. Kebetulan di Deli Serdang ini sudah ada terbentuk wisata. Salah satunya yang pertama di Lubu Pakam, itu ada namanya Paluh Naga, dan di Percut ada yang namanya Pematang Johan. Kita selalu koordinasi dengan kepala-kepala desa yang sudah sukses gitu loh. Iya. Kita belajarnya awalnya juga dari sana, bagaimana menciptakan seperti ini kan gitu. Berarti modelnya di sana ada desa. Iya, tentunya kalau kita yang mencontoh yang akhir, barangkali kita yang lebih bagus tentunya. Curi start ya Pak, artinya mereka start duluan tapi kita akhirnya menyimpulkan semua ya. Iya. Ini bagus juga Pak. Iya. Selanjutnya Pak bagaimana Pak? Ini masyarakat yang terkena lingkungan wisata ini kita bayar sewa, Bu. Oke. Jadi untuk masyarakat tidak ada yang dirugikan. Oke. Kalau pada umumnya masyarakat ini menyewakan sawah ini per satu musim 300.000. Oke. Ini kita bayar 750.000. 2 kali ganda ya Pak? Iya, Oke. dan mereka petani masih bisa tanam, Bu. Aha. Buktinya di bawah-bawahnya itu masa ditanami padi. Jadi Iya. sama-sama saling menguntungkan. Oke. Dan panen nanti akan dibagi bersama atau bagaimana modelnya Pak? Ini rencana setelah sementara ini kan kami tangani desa dulu. Iya. Kebetulan ini menggunakan dana desa. Kami juga sedang menyusun unit wisata ini. Setelah nanti sudah mapan semua, sudah rampung, tentunya kita serahkan kepada BUMDes. BUMDes lah nanti yang mengelola. Koordinirnya ya Pak? Iya, Oke. karena ini menggunakan dana desa. Kebetulan juga dana desa belum sepenuhnya untuk turun untuk alokasi wisata ini. Ini sebagian juga masih swadaya kan gitu. Jadi dengan musim pandemi, alhamdulillah kami masyarakat Desa Pundenrejo ini sangat terbantu, bisa dirasakan oleh masyarakat. Khususnya untuk anak-anak muda yang pengangguran bisa menjaga parkir, ibu-ibu rumah tangga bisa berjualan. Jadi alhamdulillah dengan adanya wisata ini masyarakat suasananya juga semua hidup, menambah pendapatan masyarakat. Oke. Mati kan kerja ini? Pundenrejo ini awalnya dulu ada suatu makam Iya. orang terdahulu, sepasang suami istri yang berasal dari Aceh. Jadi yang dikeramatkan itu di sana ada keramatnya kuburan pemakaman di bukit. Waktu itu di saat orang sakit asal situ mohon ke situ, doanya dikabulkan sepuh. Iya. Mau panen padi, mau tanam padi supaya padinya bagus. Zaman dulu kan ini ya Bu, yang masih busuk, Iya. potong kambing, bahkan sampai kepalanya pun suruh nanam di situ supaya jadi apa namanya ya, supaya doanya dikabulkan, panennya bagus. Iya. Kan gitu. Sampai ada orang Tionghoa minta nomor zamannya Nalu dulu, namanya zaman Nalu. Iya. Ya Bu, minta nomor keluar itu loh Bu. Jadi ya udah dapat rezeki, dia diundang orang situ, makan-makan di situ. Itulah awalnya dulu dikeramatkan, namanya ke Punden. Jadi Punden itu suatu keramat, Rejo itu rame. Jadi itu keramat yang dulu dikunjungi orang gitu. Itulah awalnya dulu Desa Punden Rejo ini. Ke Punden itu suatu keramat, Rejo itu rame. Itu awalnya Desa Punden Rejo. Jadi dari zaman dulu memang sudah ada keramat yang dianggap bisa mendatangkan suatu kebaikan di desa. Iya. Kita berharap dari padi dan ikan tadi lah ya Pak ya. kedepannya. Insya Allah. Iya. Jadi ketahanan lumbung pangan tetap terjaga ya Pak. Iya. Alhamdulillah Rejonya ini rame sekarang ini iya. dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat ya. Jadi ternyata asal usul muara daripada suatu desa itu prediksi kedepannya kita insya Allah akan tetap ramai Ya, ya Pak. gitu Itu harapan kita. kita. Amin. Ya, Insya Allah. Para masyarakat sekalian, dana yang ada itu bisa diberdayakan dengan sosialisasi dan kemudian komitmen dan semangat kerja yang ada di masyarakat tersebut. Saya ingin menginformasikan dari Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu universitas yang ada di Kota Medan. Dalam hal ini mendampingi petani dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Pada masa sekarang ini kita ada satu skim yang berjalan, yaitu skim untuk protokol pendampingan COVID. Jadi pada masa ini nanti keluaran dari output kita adalah membentuk suatu protokol di mana
COVID tidak mempengaruhi terhadap kinerja daripada petani, karena pada hari ini kita harus ketahui bersama ada dua para yang harus dijaga, itu para medis dan para petani, di mana ketahanan pangan harus tetap berjaga dan kesehatan juga harus kita terus tingkatkan sehingga COVID ini bisa kita lalui bersama dan mudah-mudahan negara dalam keadaan baik. Pak, kembali lagi Pak ke ceritanya Pak. Saya tertarik sekali karena kebetulan kita dari Sumatera Utara sebenarnya ada beberapa model di desa, 3 desa tadi Pak yang Bapak sampaikan, dan ini adalah salah satu pilihan USU ya Pak ya. Pilihan USU datang kemari jauh-jauh dan ternyata setelah kami lihat ini potensi yang harus kita berdayakan Pak. Jadi saya kalau boleh bertanya nih Pak, selama ini kan pasti ada masalah di padi sendiri Pak, selain dari ikan nanti kita akan bicara, termasuk dalam pengendalian hama dan penyakitnya Pak, pasti muncul begitu ya. Selama ini petani setahu Bapak bagaimana cara mengatasinya? Kebetulan di Tanjung Rawa, khususnya di Desa Pundarejo ada PPL Pertanian. Kita hampir setiap minggunya berkunjung, sosialisasi, kan itu tanya jawab, ke lapangan juga, apa kendala, kan itu. Dan kita di Desa Pundarejo ini mempunyai 3 kelompok tani. Ada namanya kelompok Orija, ada Sidomulyo, juga ada Unggul. Jadi luas lahan kita ini 75 hektar untuk areal pertanian, 35 hektar pemukiman, hanya 110 hektar aja nih Bu. Luas wilayah Desa Pundarejo, jadi lebih luas pertanian. 2/3 hampir ya Pak. Iya. Tapi alhamdulillah kelompok tani kita ini selalu koordinasi gitu, baik mulai pola tanam, seandainya pun ada kendala-kendala di lapangan, hama ini apa kira-kira obatnya, selalu berkoordinasi dengan BPT. Alhamdulillah, oke. Ya, jadi nanti para masyarakat sekalian, ini kami Pak dari Sumatera Utara, kalau diizinkan nih Pak, bermohon juga, mungkin nanti kami juga akan mendampingi, sekali juga berkoordinasi dengan pihak desa. Karena sebenarnya Universitas Sumatera Utara ada satu skim Pak pengabdian kepada masyarakat, jadi kita akan ikut nanti di sini seperti ini ya Pak, saya mengilustrasikan, nanti saya akan contohkan Pak. Ini kan sudah mulai masa tanam nih, vegetatif padinya, jadi harus dijaga supaya nanti akhirnya buahnya keluar. Kita contohkan Pak, itu ada, kita lihat putih ya Pak, itu warna putih itu ya, itu adalah salah satu hama biasanya. Nanti kita akan buat menggunakan secara mekanik alias tidak menggunakan bahan kimia, kita mengurangi secara kimia. Nanti kami akan mengajar, kebetulan itu bidang saya Pak, nanti bagaimana caranya dengan menggunakan teknik kimia, teknik fisik nanti dengan penggunaan warna, nanti lebih berwarna lagi Pak, lebih cantik nanti kita buat. Itu yang harus kita ajarkan kepada petani sehingga mereka bisa paham dengan cara sederhana sekalipun ternyata bisa mengendalikan hama-hama yang ada. Nah, itu Pak. Alhamdulillah. Ya, berbagi Pak. Ya, harapan kami ya seperti itulah. Tentunya masyarakat ini kan harus dibimbing, diarahkan dan diperhatikan kan. Karena ilmu mereka kan terbatas sekali gitu. Jadi kadang-kadang yang selama ini pengalaman itu saja dilakukan. Jadi dengan adanya binaan dari USU ini barangkali nanti bisa menambah, meningkatkan hasil dari sektor pertanian. Ya, insya Allah Pak. Mari kita sama-sama menjaga ya Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa petani juga merupakan urat nadi daripada satu pembangunan yang ada di negara kita. Ketahanan pangan harus tetap terjaga. Kita tidak boleh abai bahwa padi sebagai sumber makanan utama bagi penduduk kita harus tetap kita jaga kelestariannya dan ketahanan pangannya sehingga COVID bisa kita lalui. Insya Allah Indonesia tetap sebagai lumbung padi yang ada di dunia dan kita bisa menjaga kesehatan kita dengan stabil dan dengan sempurna. Terima kasih Pak pada hari ini, salam COVID Pak. Karena kita ketahui bersama bahwa jabat tangan tidak diperbolehkan, jadi kita tetap harus menjaga protokol. Mudah-mudahan kita tetap sehat, masyarakat tetap terjaga. Universitas Sumatera Utara dikasih kebanggaan dan salam hormat kami dari Ketua LPPM USU Bapak Profesor Tulus yang tidak bisa hadir bersama kita Pak. Tapi insya Allah nanti ada beberapa termasuk Prof Rita yang kami dari PGSDA di sini akan datang sebentar lagi mendampingi juga Pak. Salam kami dari Bumi Pundarejo. Insya Allah kita tetap bisa bersama dalam menjaga ketahanan pangan di Sumatera Utara khususnya.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Kades Pundan Rejo yang hadir di tengah-tengah kita, kemudian Pak Bisa yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan Bapak Ibu dan Bapak-Bapak para petani di Pundan Rejo ini. Sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami dulu kepada Bapak Ibu. Sebelum memperkenalkan diri, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan pengabdian dosen wajib mengabdi. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan yang dijalankan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Setiap tahun LPPM ini membuat kegiatan untuk masyarakat. Datangnya COVID ini, kita semua merasa sangat terkejut dan tidak ada satupun yang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Semua kita, baik petani, baik dosen, baik semua guru, semua masyarakat, kita sebenarnya dihadapkan dalam kondisi yang memang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Nah sekarang di hadapan kita, di tengah-tengah kita sekarang berhadapan dengan kondisi ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang sudah berhadapan. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi ini? Apa yang kita lakukan? Nah di sini kami dari tim pengabdian merasa terpanggil untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya protokol kesehatan itu terkhusus bagi kita yang bekerja sebagai petani. Ibu Amelia yang memang ahli di bidang pertanian nanti akan menyampaikan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, Bapak-bapak nanti dapat curhat dengan Ibu Amelia yang memang ahlinya, pakarnya. Mudah-mudahan nanti kita di dalam berdiskusi saling, ya Pak ya, saling memberi informasi. Kita mencari solusi. Kami akan mendampingi Bapak Ibu di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanian di dalam pertemuan kita ini. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita dan diskusi kita tidak hanya di sini saja. Bapak-bapak bisa nanti setelah kita juga nanti udah atau kita nanti tidak bertemu secara resmi seperti ini, boleh menghubungi Bu Ami. Tapi karena keinginan kita ingin bekerja sama untuk menyikapi kondisi yang sekarang, saya pikir waktu tempat tidak menjadi batasan bagi kita lagi untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan kita. Oleh karena itu, kegiatan kita ini nanti kita memohon kepada Pak Kades untuk membuka acaranya, ya Pak Kades. Kemudian setelah Pak Kades nanti membuka acara, baru kita serahkan nanti kepada Ibu Amelia untuk menyampaikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Saya hormati ibu-ibu, para dosen LPPM Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Bisa, dan saya hormati bapak-bapak para kelompok tani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, serta keluangan waktu, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir memenuhi undangan, yaitu dalam acara program pengabdian dosen wajib mengabdi, pemberdayaan petani dan menyikapi new normal menggunakan protokol bekerja di lahan dan proses distribusi hasil pertanian. Di samping itu juga faktor ekonomi juga. Padinya sudah waktunya minta pupuk,
untuk pendapatan rumah tangga, semua dari situ. Jadi dalam hal ini kiranya dengan adanya program pengabdian dosen dari USU ini, kiranya bisa lah membantu membangkitkan semangat khususnya masyarakat petani di Desa Bundaran untuk meningkatkan hasil panennya. Mudah-mudahan dengan adanya program ini hasil panen di Desa Bundaran kiranya semakin hari giat meningkat. Di samping itu juga jangan lupa juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semua ini atas berkat dan ridhonya. Manusia hanya bisa berusaha, tapi ketentuan ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini program pengabdian dosen wajib mengabdi jam 11:25 resmi saya buka. Mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Program pengabdian dosen wajib mengabdi resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Misno Handoko, Desa Bundaran. Yang kami hormati Bapak Babinsa beserta dengan warga masyarakat kelompok petani di Desa Bundaran. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini menjelang siang Bapak-bapak kami minta waktunya sebentar disita, kita mungkin bisa istilahnya diskusi sambil bersilaturahmi pada kegiatan hari ini dalam kegiatan pengabdian dosen wajib mengabdi pemberdayaan petani menyikapi new normal menggunakan protokol bekerja di lahan dan proses distribusi hasil pertanian. Ini dengan langkah yang ada kami mohon untuk bisa bersinergi untuk membangun ketahanan pangan di Sumatera Utara. Karena pada masa COVID ini sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan bukan hanya tugas daripada para medis yang mengawal daripada kesehatan saja, namun para petani juga harus menjadi titik tekan. Karena dua para yang bekerja dalam proses COVID ini dan masa new normal yaitu para petani dan para medis. Para medis untuk kesehatan, para petani untuk kebutuhan pangan. Jadi peran kita di sini sebenarnya sangat besar, cuma kadang-kadang terabai Pak. Karena merasa diri sudahlah makanan kan tetap standby. Padahal kalau petani nggak kelahan, makanan nggak akan muncul. Begitu ya, bapak-bapak sekalian ya. Jadi sebenarnya tugas kita juga mulia, sama seperti mereka. Jadi sebenarnya pada hari ini kami ingin menyampaikan hasil daripada apa yang sudah kami diskusikan. Kami ada satu tim Pak. Saya ingin menceritakan sedikit. USU punya program penelitian dan pengabdian. Program penelitian itu adalah meneliti. Jadi mungkin juga nanti kalau kami buka pertama dalam mengabdi, besok-besok kemungkinan akan datang beberapa mahasiswa kami untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi persoalan ada masalah tentang pupuk, tentang masalah bagaimana mengontrol hama, penyakit pada tanaman padi dan lain sebagainya, nanti besok-besok mungkin akan muncul juga untuk peneliti. Keduanya ada program pengabdian Pak. Jadi kami ingin contohkan dan informasikan. Jadi kita punya desa, banyak sekali desa-desa binaan usaha Sumatera Utara. Di seluruh hampir kabupaten dan di seluruh provinsi kita punya pengembangan terhadap desa-desa tersebut. Salah satunya dalam menyikapi cerita COVID dan new normal, kita dituntut untuk menciptakan protokol bekerja di lahan dan proses distribusi hasil pertanian. Karena mungkin sekarang ini SOP-nya hanya tahunya untuk para medis saja begitu ya, karena rumah sakit langsung para medis. Padahal petani juga mungkin kemungkinan bisa terpapar untuk COVID ini sendiri. Dan inilah fungsinya pekerjaan kita. Jadi sebenarnya saya di sini bukan maksud mengajari Bapak Ibu sekalian. Saya paham Bapak Ibu pasti lebih berpengalaman, ya kan? Cuma mungkin saya di sini fungsinya berbagi informasi. Bapak Ibu semuanya ini petani ya. Mungkin saya boleh berdiri nanti ya, sambil supaya tidak terlalu ini. Kalau bertani di sini kan saya lihat ada dua lahan. Satu bagian sebelah sisi kanan kiri ini adalah padi. Sebelah sisi sana adalah ikan. Benar kan? Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu tahu kalau nyambil melihara padi bisa melihara ikan? Pernah. Nah, apa namanya? Minapadi. That's right, benar sekali. Minapadi, pintar-pintar nih anggotanya Pak. Jadi Minapadi, maaf ya Pak, matur nuwun Pak, saya jadi ini.
Jadi kalau mina padi itu adalah memelihara biasa-biasa saja. Lebih banyak ikan yang dimakan daripada dijual. Jadi sebenarnya fungsi vitamin padi itu ada dua protein yang akan kita dapatkan, protein hewani dan protein nabati ya. Sebelum kita bicara protokol COVID, jadi di sini sebenarnya kita sudah susun Pak. Ada 4, nanti ini akan dibagikan secara resmi kepada Bapak ya. Nanti kita akan susun secara umumnya, ini masih secara sederhana. Di bidang pertanian kita punya namanya pencegahan COVID dan new normal, ini namanya pesan untuk petani. Bapak Ibu pernah dapatkan brosur seperti ini? Belum pernah ya, berarti belum tersosialisasi sampai kemari. Jadi ini sebenarnya dikeluarkan oleh Germas dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Germas itu adalah gerakan sadar pada masyarakat untuk kesehatan. Jadi ini sebenarnya sudah ada Pak, Bu. Kalau diunduh saja, di sini siapa petani milenial yang menguasai internet dan menguasai jaringan? Ada? Siapa yang HP-nya menggunakan Android? Tunjuk tangan. Nah, semua menggunakan Android, berarti semua menggunakan paket, ada kan? Nah, cuma paketnya digunakan untuk apa Pak? WhatsApp? Ada WhatsApp, ada YouTube. YouTube, kalau YouTube apa yang dilihat Pak petani? Petani ya banyak hal Bu, ada misalnya penggalian hama, ada cara supaya anak padi banyak, ada juga di situ kita lihat. Dan itu dipraktekkan Pak. Alhamdulillah. Sebagian ada pakaian Bu. Iya, Banyak enggak tadi ya? Gimana Pak? Banyak enggak? Banyak enggak? Tapi nggak apa-apa, membaca juga sudah suatu kemajuan. Kemudian ini sebenarnya sudah ada Pak. Jadi kalau dibaca di sini nanti akan diterangkan ya Pak, bagaimana sering cuci tangan pakai sabun. Bapak Ibu nggak perlu lah. Kalau saya kalau berani gue tuh pakai masker lah Bu. Kenapa? Kami kan setiap hari terpapar sama matahari. COVID-nya nggak berani dekat kami katanya. Oh gitu kata petani. Iya betul juga sih, iya kan. Tapi bukan sama bapaknya, sama orang lain berinteraksi Pak. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu. Bagaimana kalau di rumah, bagaimana kalau di lahan, bagaimana kalau nanti Bapak jual hasil pertanian ini. Nah, di situ kemungkinan terpapar itu. Nah, sampai sekarang cuma belum ada periksa aja di swab. Kalau di swab belum tentu ya kan Pak? Ada jaminan nggak? Ya kan? Begitu kan? Benar kan? Sudah membuat pakai ruangan UV, ya kan? Lalu cuci tangan setiap saat. Sediakan sabunnya, sediakan air mengalir, ya kan? Lebih bagus mencuci tangan dengan air dan sabun daripada kita menggunakan hand sanitizer. Kenapa? Kumannya langsung hilang. Jadi memang dia kuman itu tidak, COVID ini tidak kuat pada sisi sabun tadi, ya. Itu tadi dia maka langsung mati. Sama kalau kita sudah mulai agak kurang sehat, banyak-banyak aja minum air yang mengandung basa tinggi, nanas, konsumsi itu Pak. Air lemon, minyak kayu putih. Ini penelitian ini. Ah masa sih Bu? Iya. Makanya orang zaman dulu kan kuat kan, masuk angin sedikit bawa minyak kayu putih diminumkan setetes. Benar, ternyata itu memang sebenarnya di dalam kayu putih itu ada antinya. Maka itu banyak orang sekarang mengkonsumsi bahan-bahan ini walaupun dia nggak sakit untuk berjaga-jaga Pak. Itu dia. Jadi kalau kita sekarang ke lapangan sering minyak kayu putih itu kita teteskan aja di sini di maskernya Bapak Ibu sekalian, teteskan aja. Itu dari bidang kesehatan menyatakan nggak apa-apa, terhirup pun nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Oke, untuk bidang di lahan padi pakai masker penutup hidung dan mulut. Kedua, jaga jarak 1-2 meter, Bapak Ibu kalau boleh digunting jangan gunakan kayu. Kalau kayu itu kayu sudah sebagai penting konsumsi makanan bergizi. Ini petani biasa saja ketika di lahan. Ini sudah Bapak patuhi semua ya. Ketika di rumah, ini banyak terpapar di rumah. Istri positif kena dari siapa? Dari suami. Suami positif kena dari siapa? Dari istri. Ini terpapar itu kena ini juga. Ini saya harus terangkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti baru kita bicara tentang pertanian ya Pak ya. Oke. Bukalah sepatu Bapak, sendal Bapak, alat-alat pertanian Bapak, letakkan di tempatnya. Bu, saya mau cuci Bu, pakai air, pakai sabun, bagus sekali. Bu, kalau pancing cuci terus-terusan lama-lama jadi berkarat. Ya nggak mesti cuci pakai air sabun. Bisa dengan air yang bersih, air sudah selesai.
Lalu kemudian ke rumah langsung cuci tangan, cuci kaki, baru istirahat, mandi, buka pakaian, rendam dalam sabun. Ini protokol di rumah Bapak Ibu harus lakukan dari sekarang. Kalau kita sayang sama keluarga, ya, walaupun kita petani, ini nggak ada, sapa dari yang lain, kemudian kita salaman di lokasi wisata. Kok, Pak, ini datang aku-nakuti kata kepala desa. Bukan Pak, ini menceritakan saja. Jadi berjaga-jaga. Kita dibantuin dulu. Cuma Bapak Ibu tidak, mungkin tidak. Selama ini abai saja begitu, ya kan? Kemudian segera mandi menggunakan sabun, minum air. Jadi siap panas. Kenapa? Covid ini, corona ini tidak bisa dengan seminggu saja kita akan masuk ke dalam air tubuh, belum lalu mati dalam tubuh. Iya, makanya minum panas. Iya, harus panas. Iya, kita panas. Jadi mati langsung dia. Begitu. Jadi ini sering kan? Pertama kita biasanya pengunjung masuk dan keluar wajib cuci tangan. Sekarang di pasar-pasar juga ada dikasih alat air dengan sabunnya. Rata-rata sekarang semua sudah menggunakan itu protokolnya. Jadi sebenarnya flu ini saya nggak menakuti Bapak Ibu. Flu ini sama seperti flu biasa. Cuma flu biasa menyerang pernapasan hidung saja kan. Lalu kita sampai flu, batuk, bersin kan. Ini batuk bersin dicampurnya. Yang diserangnya adalah paru-paru kita. Maka banyak orang yang meninggal itu rata-rata kena paru-parunya udah terserang, punya penyakit bawaan, maka dia akhirnya meninggal. Apalagi umurnya di atas 60 tahun, bukan aku-nakuti, karena itu tadi ada penyakit bawaannya. Diabetes melitus, jantung, paru, udah lengkap lah itu semua. Ya kan? Mungkin cepat lagi ya. Itu dia. Makanya caranya bagaimana? Disuruhlah yang kalau dia reaktif jangan dagang, jangan jualan. Oh, sekarang kan payah mendeteksi orang yang reaktif dan nggak reaktif, harus jujur. Kalau sudah reaktif, jaga diri, gitu. Lalu kemudian pedagang dan petani menggunakan masker atau face shield di lingkungan pasar. Kita kan nggak ada yang menggunakan ini kan? Kita anggap ini planet dari mana ini manusianya? Gitu ya Bapak Ibu. Kalau pakai begini kan dianggap ibu ini dari planet mana, begitu kan? Nah, padahal ini adalah untuk saya menjaga Bapak Ibu supaya jangan menular, mana tahu dari siapapun. Bapak Ibu pun harus saya jaga supaya jangan menularkan kepada saya. Sama-sama kita posisinya menjaga diri. Itulah fungsinya, ya kan? Jadi kalau saya ngomong pun semuanya kan mengalirnya cuma dari saya dengan dari sini kan, balik kan? Kalau saya begini bisa Pak, Bu, bisa kan? Maka kami disuruh pakai masker supaya hanya tertahan di sini saja, di dalam. Itu fungsinya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tahu pengetahuan mendasar ini. Kenapa disuruh pakai masker? Jadi Bu, Ya. katanya kalau kita flu asing itu berapa jarak yang ditekan?
panen raya ini biasanya pakai blok-blok loh Pak Lurah. Ini nggak dikabarin aja. 1 blok, 2 blok, 3 blok begitu kan. Nah, jadi kalau di blok-blok itu kan terserah lah yang mau 5 juta, 10 juta, 20 juta terserah, 50 juta terserah lah. Itu bapak ibu lah yang biasa uang besar-besar. Kami ini pegawai negeri nggak mungkin, ya kan. Jadi uang ini tadi kemudian disemprot saja, dibiarkan saja bapak ibu, dikeringanginkan. Itu akan keluar, lari sama ini semprotan tadi. Jadi mana Bu? Jemurnya tuh di mana? Luar atau di rumah? Dalam rumah. Kalau di luar gambar orang langsung Pak. Dalam rumah yang penting dia disemprot membunuh kalau seandainya virus itu ada. Maka sekarang itu juga ospes antaranya. Dan yang terakhir adalah transaksi dilakukan cepat singkat dan kalau boleh nggak usah salaman lah Bapak Ibu. Bu, katanya salam covid begini. Bu, katanya salam covid begini. Bu, katanya salam covid begini. Suka hati lah, Bu, salam covid begini. Ayo udah, suka hati Bapak saja lah menceritakan atau membuat salamnya bagaimana. Ya, yang penting sentuhan kontak fisik itu dilarang itu tadi supaya jangan salah satu ospek. Ya, itu dia. Jangan sebagai perantara. Oke? Materi sampai ini sudah cukup paham ya Pak? Insya Allah tidak ada masalah ya? Oke, Bapak sebenarnya menunggu cerita tentang pertanian ya? Oke, saya ke pertanian sekarang. Kita dengan menggunakan masker itu saja. Bu, kami nggak punya masker ini Bu, mahal, dibeli 1 kali beli 2.000 perak, 3.000 perak, dibuang sayang. Saya punyanya cuma masker kain, silakan masker kain juga boleh. Yang penting bermasker. Ukurannya kecil sekali Pak, mikron, lebih kecil daripada sentimeter dan milimeter. Lalu bagaimana? Menularnya melalui saluran pernapasan. Maka perlu dijaga tangan. Tangan kontaknya jangan ke mata, jangan ke mulut, jangan ke hidung. Langsung THT, itulah dia bahayanya. Maka itu yang kita jaga. Maka kita disuruh cuci tangan selalu. Bu, kan boleh juga mau pakai hand sanitizer boleh. Tapi kan lebih mahal. Bagus menggunakan cuci tangan. Ya, gitu ya Pak. Pertanyaan lagi nih, Bu. Kalau virus itu kalau dari napas kita keluar itu dia bisa ikut keluar gitu dari napas, Iya. bukan dari bersin. Bersin, napas, berbicara. Tapi dia yang utama itu sebenarnya lebih kuat itu dari spoil. Bersin tadi. Bersin. Kemudian melalui udara. Yang lebih Bersin, banyak batuk. Paritas lah gitu. Ini apa ini? Si herang. Si herang ini. Saya ngeliat, saya nggak usah lihat kayak gini ini tahu si herang ini. Ini si herang. Ya. Nah, jadi kalau mekongga merah putih Pak. Yang mekongganya. Putih. Semua ini putih ya. Labelnya itu maksudnya. Bukan. Maksud saya jenis padi putih semua ya. Mekongga itu ada yang padi merah. Oh, mau padi putih lah kami. Padi putih ya. Oke. Jadi ini semua putih ya Pak. Oke. Nanam ini Pak ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah benih. Ya Bapak Ibu. Ini sebagai informasi awal aja dulu ya. Nanti kita diskusi berulang-ulang. Benihnya harus unggul. Mau jenis apapun harus unggul. Unggul itu berarti dia tahan, resisten terhadap hama dan penyakit. Ya. Yang kedua, dia harus juga unggulnya itu apa? Benih ini menghasilkan kualitas yang banyak. Bapak kalau nanam sukanya yang banyak, hasilnya produktivitasnya lebih banyak. Kalau bisa umurnya juga pendek. Pendek itu dalam waktu 3 bulan atau 100 hari dia bisa panen. Kalau bisa dipotong lagi, kalau bisa yang 1 bulan. Belum ada Pak yang 1 bulan padi-padi. Nanti kita cari lah, kita kulturkan lah coba. Tapi rata-rata paling cepat sekarang adalah 100 hari. Dulu kan kita 120 hari. Sekarang 100 hari. Ya. Kemudian yang ketiga, umurnya pendek, hasil produksinya tinggi, kualitas benihnya bagus, itu kan? Itu masuk satu bagian. Yang kedua, setelah kita masuk benih, setelah benihnya ada harus dipupuk Bapak Ibu sekalian. Jujur saja, tapi kita menanam padi. Siapa yang benar? Petaninya saling mengintip Bu. Nanti kalau padi kita gemuk duluan dimakan tikus sudah punya. Enggak serentak lah gitu. Serentak. Penanaman seharusnya rotasi serentak. Serentak itu harus nanam sama. Jadi kalau kenanya pun sama-sama. Ya nggak boleh. Kita petani ini kalau petani ini harus saling kuat menguatkan, bukan saling iri mengiri. Kenapa di Jawa sana berhasil? Mereka solidaritasnya tinggi, kekompokannya tinggi, toleransinya tinggi, kerjasamanya Karena tinggi. di sini gini Bu, kadang-kadang kan ketua kelompok itu nggak bisa apakah ngajak anggotanya itu untuk sama, beri contoh itu nggak bisa. Anggotanya udah mupuk dia baru nanam.
anggotanya udah mopok, dia baru angkat bibit. Ini dia perlunya tadi. Besok-besok sebelum minta alat, kita dudukkan ini semua ketua-ketua dulu. Ketua. Gitu Pak, saya harus kayak gitu. Saya bicara vulgar aja. Kami akademisi. Kami nggak punya pretensi apa-apa Pak. Makanya Kalau nggak siap mundur. makanya Modelnya kami kayak Bu gitu. di sini, saya bukan ketua kelompok, tapi saya tetap nomor 1 kalau apa? Selesai tanam. Jadi begini Pak, kalau ada kita buat nanti sepakat ya Pak Kepala Desa, kalau ada model yang bisa kita buat di sini, model kita buat. Model ini adalah sebagai contoh. Orang tidak mau bergerak, tidak mau ikut kalau kita tidak mencontohkan dulu. Universitas juga begitu. Kami akan mendampingi Bapak Ibu. Maju di sana, baru kita dari mana? Unsur Sumatera Utara, model kan? Itu dia Pak. Jadi begitu juga. Kenapa di luar sana berhasil? Karena itu tadi harus ada modalnya. Model ini kalau tadi memang harus habis-habisan. Kalau gagal, ulang lagi. Kalau nggak berhasil, coba lagi. Itu yang namanya model. Harus kita buat Pak. Komitmen kita, sepakat kita. Kalau yang salah tadi nggak usah ditiru. Kalau yang malas-malas tadi, biarkan saja dengan malasnya. Yang di gini Bu, kalau yang belakangan kita tinggal survei, kita duluan ya itu tadi rusak pada kita. Nanti ada strateginya. Tenang, saya akan ajarin nanti. Strateginya disemprot bukan Ya. orang itu. Itu strateginya. Pak, Bu, disemprot pakai bahan kimia. Sudah hilang. Sekarang itu orang sudah meninggalkan bahan kimia. Sekarang orang kembali ke organik. Ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi komitmen pertama dulu. Mau yang bagaimana? Kalau Bapak Ibu tidak satu visi dulu, tidak satu sama, ya nggak bisa bergerak kita. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, satu mau di tengah-tengah, satu mau bilang ya udah terserah kau lah, apa aja yang kau buat, aku ikut. Ada juga gitu kan? Nah, kita harus satu komitmen dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu membinanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita identifikasi masalahnya. 2 tadi pupuk. Ingat ya. Pertama tadi apa? Bibit. Unggul ya. Semua unggul ya. Kedua pupuk. Ketiga apa lagi Bapak Ibu? Kalau sudah dipupuk, ditanam, muncullah yang namanya perawatan. Bapak Ibu kan petani ini penyakitnya. Udah ditanam, dibiarkan aja. Nanti tumbuh sendiri kok itu. Ada gulmanya, sampai kali. Bermutan. Hari ini dipesiangi semua. Seminggu lagi nanti sampai kali pun nanti hasilnya segitu juga nya nggak naik ya, coba kita bilang biarkan aja. Kadang-kadang gulmanya udah sama tingginya dengan padinya, jujur saja. Dan kan Bapak Ibu banyak begitu. Sebenarnya gulma inilah awal mulanya datang faktor hama dan penyakit. Ini saya harus informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, harus diberantas gulma ini rutin. Maka orang yang rajin dengan orang yang setengah malas, dengan orang yang malas sekali, beda itu hasil produksinya. Benar, nggak boleh dibantah. Iya betul. Kita dulu kan kalau sambil ngarit, sambil apa cakapnya Pak itu berbuahlah kau, baguslah, mau panen lagi kan, dipuji-pujinya, benar nggak? Balikkan itu kearifan lokal kita Bapak Ibu. Ini saya harus ajarkan ke petani Pak. Ini tidak disampaikan. Saya kalau bangun pagi, saya buka jendela, saya sapa tanaman di muka kamar saya itu ada satu namanya bunga telang. Assalamualaikum, apa kabarmu pagi ini? Subhanallah, cerah sekali ya. Tengoklah burung berkicauan. Oh, hari ini kamu tumbuh lagi ya? Ada 10, saya hitung setiap hari berapa bunganya kembang. Nggak pernah kita lakukan itu Bapak Ibu. Kita lakukan dari sekarang. Sapa padi kita itu. Nah, ini kamu kenapa? Kenapa kamu bagus sekali? Kenapa warna kuning? Apa yang menyebabkan kamu sakit? Tanya dia. Malam nanti Allah akan mengirimkan jawaban itu kepada Bapak Ibu. Kalau Ibu, Bapak Ibu, Bapak rajin ibadah, lapor sama Allah. Ternyata ini kearifan lokal yang sudah diperlihatkan di nenek moyang kita yang sudah abai. Betul kan? Tanya diri kita sendiri, benar nggak? Betul kan Pak? Betul. Ini mau panen nanti, ini kenapa terlambat? Tanamnya kemarin nggak serentak. Dengan serentak, kenapa nggak berbuah? Vegetatifnya kok nggak muncul? Padahal udah 2 bulan ini katanya tadi. Kalau 2 bulan seperti ini udah parah ini. Tingginya pun belum ada, buahnya pun belum muncul, ya kan? Seharusnya ini kan udah mulai keluar buah susunya, malainya, betul kan Pak? Kurang pupuk, 1. Identifikasi sementara. Membuktikannya, tadi saya perhatikan sepanjang ini, banyak sekali keong mas. Pinggiran ini kan waktu terbenam air kan banyak keong mas kan? Pasti banyak, bohong kalau dibilang nggak ada keong mas. Saya udah pengalaman saya menanam padi ini, udah puluhan tahun Pak. Ya kan? Keong mas itu Bapak apain? Racun. Pakan ternak Bu. Makan ternak, dikutip satu-satu. Kapan habisnya? Ya kan?
kan ada tekniknya Bu. Iya, benar, ada Kasih tekniknya. daun pepaya Iya, kan betul. sekalian. Itu dia. Nanti saya ajarkan. Termasuk orang ini. Ini saya bawa hari ini contoh satu aja nih. Namanya pestisida nabati. Nanti saya ajarkan semua. Saya punya ilmu nggak boleh saya simpan-simpan Bapak Ibu berdosa malah Tuhan. Saya ajarkan semuanya. Itu namanya totalitas. Kiomas itu 15 tahun yang lalu sampai sekarang saya bina itu di Daily, petani Daily. Itu kita kumpul. Kita tubah dia dengan menggunakan pestisida nabati dari daun pepaya dengan daun mengkudu. Nanti itu akan mati. Ketika mati itu kita masukkan ke dalam satu alat, kita buat alatnya. Dikiling ini namanya adalah pupuk organik cair produktif PUC. Kita siram lagi ke sawah ketika mau nanam. Ketika kita sabit nanti, kemudian kan ini ada apanya kan, batang padinya kan. Lalu kan nanti bapak hand traktor kan. Selain traktor kan nanti kadang-kadang ada yang dia dibenamkan di situ, kemudian ada yang dibakar. Ada dua cara kan, benar kan Pak? Nah, apa nih saya semua cara-caranya. Lalu kemudian kita masukkan tadi keong tadi ke sana. Itulah sebagai pengganti NPK Bapak Ibu. Oh, mahal kan di NPK kan? Mahal nggak? Mahal. Nitrat, fosfat, kalium itu mahal kan? Poska, yang mereka segala macam hantu belau itu semua mahal nggak Bapak Ibu? Itu penggantinya, pupuknya itu tadi. Wah, itu gampang ya Pak. Bu, saya nggak punya alat pencacahnya Bu. Saya cuma punyanya nanti modalnya kita buat ini aja lah Bu. Pakai lesung kita tumbuk boleh. Semuanya dikasih bahan kimia. Udah menjerit sebenarnya di tanaman ini semua. Tiap hari disemprot. Pada dibilangnya tolong help me, kami ini nggak mau dibahan kimiakan. Bapak Ibu sendiri pun kalau dikasih masukkan makanan yang berbahan kimia mungkin iya, bukan pening kalau sedikit pening. Apalagi bulan-bulan akhir kan, ini bulan-bulan awal gini panen raya nggak pening ini. Nah, itu lagi nanti manajerialnya harus diatur. Ya kan Pak Desa, Kepala Desa, nah itu dia. Bu, kalau disemprot kompas tuh nggak jadi NPK. Disemprot dengan Kalau disemprot kayak apa? bahan kimia. Matilah dia gitu. Iya. Bahannya lah. Bahannya tuh nggak jadi NPK. Iya jadi NPK, tapi NPK-nya campur dengan bahan kimia tadi Pak. Tapi kalau Bapak pakai pestisida nabati, bahan alami ini dua-dua berguna. Ini jadi membunuh hamanya, ini juga jadi sebagai bahan pupuknya. Bahan kimia itu kan dari bahan ini ya sebenarnya, tapi bahan dicampurkan dengan bahan-bahan yang tidak organik. Maka itulah yang membuat sedikit-sedikit kepala kita pusing. Sedikit-sedikit anak kita umur berapa tahun sudah kena kanker, sudah kena tumor. Karena tadi bahan-bahan kimia yang masuk terakumulasi di dalam tubuh. Itulah dia. Maka cara yang sederhana itu dengan alami adalah ambil, berantas dia sendiri. Pupuk dia sendiri, itu dia tadi alasannya ya? Ya. Ini alat, jadi Bapak Ibu saya harus terangkan sama Bapak Ibu ini cara mekanik, ini alat, ini namanya adalah sweep net. Sweep artinya adalah diayun, net adalah net, ini jaring ya. Ini bahasa kerennya, bahasa kalau Bapak pergi ke luar negeri, petani di luar negeri juga pakai begini. Nah, keren Bapak Ibu sudah sampai di luar negeri ya. Jadi ini sweep net. Jadi ini sebenarnya gampang sekali, ini contoh satu. Kalau Bapak Ibu mau buat gampang juga. Ini kan alat ini kan ada dijual kan untuk apa tangguknya ikan kan. Beli saja ini yang mahal itu kan sebenarnya ini membuat netnya nih kan. Nah, ini modifikasi, ambil aja tangguk ikannya. Ini dibeli netnya sendiri, dijahitkan seperti ini lagi ya. Kenapa harus panjang? Karena kalau Bapak Ibu mengayunnya, ini contoh ya. Maaf ya Pak, izin Pak saya ini bukan mau menyapu Bapak ini. Jadi ini sweep net ini ketika Bapak Ibu di padi ini banyak sekali hama, berterbangan semua. Di sini ada namanya Leptocoryza oreterius, walang sangit yang baunya setengah mati. Ada. Ada? Ada. Banyak? Ya, kalau pas musim padi keluar tuh lah. Yes. Nah, Ini bentar lagi muncul ini. Iya. Kalau sudah malai terbentuk, dia akan hisap buah Bapak itu sehingga malainya nanti kopong, kosong. Betul kan? Itu dia. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Pakai ini nanti. Nih. Atau pakai bau-bau, nanti saya ajari bau-baunya apa saja. Si walang sangit itu suka yang sama bau-bau Bapak Ibu. Sama Bu. Seluruh bau kali diangkatnya. Letakkan di seluruh bangkai udang. Masukkan net kayak gini. Nanti ditinggi-tinggikan begitu, dipakai apa namanya? Tonggak gini. Letakkan netnya, masukkan di situ bangkai udang, cecah-cecah, letakkan. Kemudian dibiarkan saja, masukkan ke dalam perangkap botol aqua begini.
dia akan masuk ke perangkap botol aqua itu. Kenapa? Karena bau udang yang menyengat itu tadi, udang busuk, suka dia. Tengkorak kepiting pun bisa kan? Tengkorak kepiting bisa dia. Yang masih tuh busuk kan bisa dia. Semua yang bau-bau masukkan sini. Zaman dulu kan gitu. Betul kan? Ini balik ke zaman dulu sebenarnya Bapak Ibu. Nenek moyang kita mengatur ini semua, cuma kita suka abai, nggak perhatiin. Balik kita ke zaman dulu lagi. Sehat ternyata nenek-nenek kita itu mengajarkan. Bagus sekali. Itulah dia. Sederhana kan? Tak perlu disemprot-semprot, setiap saat semprot terus. Nangis itu sebenarnya padi. Bagaimana dia mau buah cepat? Disemprot terus, sementara dia harus merangsang pertumbuhannya. Bapak semprot lagi, pening kepalanya mau tumbuh ke atas. Maka dia tak muncul-muncul lainnya. Besok sama-sama kita cetakkan padi, berbuah lah ya, tolonglah anakku minggu depan ini mau bayar uang sekolah. Kita cakapkan, ngadu kita sama dia. Malamnya kita minta sama Allah, sama Tuhan. Kita kan punya Tuhan, kita sama Allah. Insya Allah berhasil. Caranya bagaimana dengan hand ini? Ini pertama, ini namanya secara fisik Bapak Ibu. Fisik itu nggak gunakan bahan kimia. Ini saja diayun dia. Nampak kita, Pak Bu, kalau ada yang namanya cakung, tahu cakung ya, sibar-sibar, nah, jangan dibunuh, jangan ditangkap. Itu bagus sekali. Itu predator, itu musuh alami daripada hama-hama yang ada. Jangan kita nyolok banyak kali terkunci kotak, matikan. Salah. Malah dia yang makan hama-hama di padi ini, biarkan dia. Sama laba-laba itu. Ya, sama juga laba-laba. Ntar Bapak membaca. Ya, arachnidia itu juga makan hama-hama. Nanti kan ada kutu putih kan, yang putih-putih di situ Sogatella. Macam kupu-kupu dia kecil, lengket itu dia banyak yang bisa perhatikan. Mulai muncul kan? Dia kalau udah masa pegang cacing ini ada 5 yang dominan Bapak Ibu penyakit hama. Hama dulu ya, belum penyakit hama. Apa saja? Leptocorytarius, yaitu walang sangit. Kedua kutu putih, Sogatella tadi. Ketiga apa lagi? Ada apa lagi? Apa lagi Bapak? Penggeret daun, benar sekali. Apa lagi? Lembing itu. Lembing, benar sekali. Nejara viridula, lembing. Ya, yang dia macam kepik, dia berwarna hijau, warnanya sama dengan warna daun padi, itu lembing. Ya, jadi 5 ini diberantasnya menggunakan ini saja, tangkap. Ayun dia, nah, ayun tutup. Ini tutup kan akan masuk ke dalam sini kan, Bapak Ibu, masuk kan? Kalau Bapak tadi begini saja, bilang nggak? Keluar kan? Tapi kalau Bapak Ibu mengayunnya, tutup. Masuk kan? Inilah dia. Masuknya ada di sini. Baru masukkan ke dalam botol mengandung alkohol. Matikan bisa. Ini hama. Selesai satu sesi kan? Oke. Yang kedua, bisa dengan menggunakan ini Pak. Ini apa namanya? Perangkap warna. Warna apa saja? Boleh pakai hijau, boleh pakai merah, boleh pakai kuning, boleh pakai biru, boleh apa saja. Tapi yang namanya hama di tanaman apapun, dia lebih tertarik warna kuning. Ya. Kuningnya ini ditanam, diletakkan lem di sini, letakkan nanti dia di sudut, di tengah-tengah satu, kaca dia, di pinggir sana, kalau kita satu bagi ya, 4 segi, ujung sana satu, ujung sini satu, tengah satu, ujung sana satu, 5 saja dalam satu lahan sawah. Tiap seminggu sekali buka, semua hama terkumpul di sini, dikasih lem, lemnya terserah, mau lem cap kambing, mau lem tikus, mau lem apapun boleh. Ya. Selamat datang Pak Berita. Izin saya masih berkomunikasi ya. Jadi seperti itu. Itu yang ketiga. Ini masih menggunakan secara fisik ya Bapak Ibu. Ini ada Pak Berita, Ketua PGS DA kita. Pak Kades. Juga ada Profesor Pujiati, Bapak Ibu sekalian, anggota tim kita juga. Silakan Prof. Kami tadi dari Pundetapa, ini Bukades. Silakan Bukades. Silakan Bukades. Kita ada 2 desa Pak dibina di sini. Satu bidang ekonomi, ini pemberdayaan ekonomi. Ya, dari Labuan. Ya. Tanaman, jadi pupuk bagi tanah, tidak menimbulkan kimiawi. Ya kan, pestisida kimiawi. Tapi hasilnya 2 atau 3 kali semprot dulu baru dapat. Bandingkan dengan Bapak sekali semprot tadi, mati dia, tapi residu pestisidanya tertahan di dalam tanaman tadi. Yang Bapak mau. Habis itu Bapak nanti menyediakan penyakit tambahan. Maka muncullah sekarang Pak sakit kepala,
pening-pening, kemudian tiba-tiba periksa ke dokter kanker, kemudian tiba-tiba periksa ke dokter tumor, dan sebagainya. Itu tadi residu pestisida ini kan sudah mengurangi umur kita. Maka zaman dulu itu solusi organik dan itu jauh lebih mahal. Karena ini kan paham ya Bapak Ibu ya, tidak langsung nampak, tapi dia berulang itu. Karena itu betulnya sama kimia itu juga nggak suka gitu. Cuman karena nggak ada yang lain. Harganya mahal, terpaksa kami beli. Sekarang sudah saya ajarkan Bapak Ibu kan, bisa kan? Coba kita tes, betul nggak saya bilang? Insya Allah bisa, Insya Allah betul. Sudah berulang kali sekarang kita cobain dan kita bina. Jadi kembalikan lagi ke tanaman itu. Nanti ngajari pupuk, nanti kita datang kembali lagi sekali lagi. Dari sekam padi ini, dari bekas bibit padi ini, dari jerami padi ini bisa kita jadikan pupuk Bapak Ibu. Bisa kita jadikan pakan ternaknya. Bisa kita jadikan makanan untuk itu tadi. Si ikan-ikan yang ada di sebelah sana, bisa. Teknologinya itu semua. Itu kan dari akademisi. Iya. Kalau kami itu kan dari dulu itu dari nenek kita kan ada gadung itu yang bikin mabuk, ya kan? Udah itu sambil roto itu yang pahit itu diteliti gitu, dijadikan ini itu kenapa? Ya, jadi sebenarnya semua ini ada penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan. Mungkin informasi ini yang Bapak Ibu belum dapatkan di desa ini, makanya sekarang pelan-pelan kita ajarkan Bapak Ibu. Tapi nggak boleh instan langsung semuanya mau Bapak Ibu sekarang. Pak, Bu, Bapak Ibu nggak boleh keluar dari sini kalau nggak kami dapat A, B, C, D, E. Bahaya juga. Ya pelan-pelan Pak, ini akan diajarkan satu-satu. Kalau untuk padi, ini contohnya. Kalau untuk tanaman kopi, beda lagi. Kalau tanaman perkebunan sawit, ya nggak mungkin sama. Karena dari segi struktur tanamannya juga berbeda-beda. Itulah dia. Gandum, benar sekali, Dioperia itu. Di sana banyak jenisnya. Tanaman kaca beling, bisa, semuanya banyak bisa dijadikan. Bapak Ibu, saya contohkan, COVID ini tidak mempengaruhi petani. Kemarin mahasiswa saya ketika COVID ini, sepanjang padi yang ada di Karo itu kita tanami pinggiran itu refugia, tanaman bunga-bungaan. Jadi kita kontrolnya itu hama itu datang ke bunga tersebut, meningkat produktivitasnya Pak. Nanti boleh kita buat model di sini. Bisa nggak itu kita tanam bunga? Jadi ketika bunga tumbuh, padi pun tumbuh, dua-dua bisa makan lagi Pak. Itu konsep-konsep seperti itu yang akan kita ajarkan ke petani. Ini kenapa nih? Nah ini kelihatan. Kayak ini nanti akan muncul malenya, kurang pupuk, warnanya kuning. Coba Bapak Ibu lihat, semua rata-rata kuning kan? Ini penyakit, sudah masuk penyakit di sini. Bentar lagi, belum lagi nanti angin datang kencang, roboh dia. Ada pernah? Roboh kan? Benar kan? Kadang-kadang Bapak ikat pakai tali, benar kan? Itu dia. Kekuatan batang tidak sebanding dengan buah, bobot buah. Jadi padi kita jadi roboh, ya kan? Nah ini harus kita cari informasi ini. Seperti Bapak bilang tadi, kami ada penelitiannya, kami lakukan itu, dan itulah fungsinya kita saling sinergitas, berdampingan. Kami kasih informasi yang terbaik ini kepada Bapak Ibu. Jadi gini, Ya, ini kan pestisida apa? Jadi kan macam-macam kayak cabai, ada bawang putih. Nah, selama ini kan pengendalian hama itu sepertinya hamanya misalnya jenisnya ini, kami pakai pestisida ini, hamanya ini jenis pestisida. Jadi yang mana sebenarnya ini spesifikasi yang mana nih? Semua bisa dipakai itu Iya, selama itu. bagus sekali pertanyaannya. Spesifikasi untuk jenis tanaman apa? Empat ini bisa untuk menangani yang 5 tadi, yang utama tadi Pak. Ada 5 tadi kan? Si walang sangit, si kutu lembing, si penyakit kutu putih, Wereng itu gimana? wereng, WBC, wereng batang coklat, Nilapa parvolugen. Tapi Nilapa parvolugen saya pikir di Sumatera tidak sehebat di Jawa. Wereng batang coklat di Jawa itu WBC memang tinggi sekali. Di sini mungkin tidak. Di sini lebih banyak itu adalah penghisap daun tadi, lembing tadi. Sama satu lagi adalah yang si paling bau itu, walang sangit. Ya kan, walang sangit itu yang hijau, kupingnya panjang. Dia kalau udah mengeluarkan aroma bau sekali. Ya. Ini mahasiswa saya yang dulu setahun yang lalu dia penelitiannya di daerah Tapsel ya, Marancar. Marancar itu adalah salah satu kabupaten penghasil beras Pak di sana. Beras merah Pak, beras merah. Kita coba uji coba ini, berhasil, bisa. Termasuk dengan menggunakan perangkap ini. Nanti saya tinggalkan aja Pak, bisa dipakai petani. Buat di 5 lahan ya.
Ini 5 nanti. Tengah-tengah satu pasang. Biarkan nanti jadi warna-warni nih Pak. Ada hijau, merah, kuning nanti ya. Pasang di pinggir tengah lagi. Kalau tidak satu peta kan itu 5 saja. Terperangkap itu nanti semua hama yang ada. Berkurang biaya Bapak Ibu untuk beli uradan. Beli apa lagi? Matador. Beli apa lagi? Bengkrap. Nah, segala macam jenis-jenis insektisida itu berkurang dengan cara seperti ini. Yakin Pak? Insya Allah. Sudah berulang kali ini dicoba, berhasil Pak. Sama juga dengan menggunakan sweep ini tadi. Alat ini tadi yang kedua. Atau cara yang ketiga, dengan menggunakan tadi ini tadi contohnya bawang. 3 dengan 7. Hari ini cukup dulu segini Pak ilmunya. Nanti saya tambahkan lagi. Kalau mau lagi nanti pribadi konsul boleh, silahkan saja. Nomor komunikasi saya kasihkan. Enggak boleh, saya harus mendampingi petani benar-benar sampai panen. Sampai seumur hidup pun nggak apa-apa. Pokoknya hati kami sudah tinggal di desa ini Pak, di Punden Rejo. Ini Bina Nusa Sumatera Utara. Itu Bu pemakaiannya sesudah. Kalau benih ini ada, Bapak semprot pun nggak ada masalah ini. Kenapa? Ini juga digunakan sebagai pupuk bagi tanah dan bagi tanaman. Jadi selain pestisida nabati, dia berguna juga untuk menambah unsur hara di dalam tanah. Tidak ada persoalan. Buat saja, Bapak Ibu rajin 2 minggu sekali waktu dari benih. Lebih rajin lagi seminggu sekali. Oh, saya lebih rajin lagi 3 hari sekali, nggak mungkin. Tapi Ajinomoto itu Bu, Perangkap janganlah. Kalau boleh janganlah ya Pak. Sama saja itu kan Ajinomoto itu dengan bahan pestisida tadi, perangsang hormon. soalnya kadang orang pakai Dia subur nampak, tapi buah pun nggak keluar. pecah-pecah buat. Iya benar. Itu ada pasti efeknya, karena bahan-bahan kimia. Kalau padi jadi kendala utama. Itu kan tadi ada setuntukan Pak, ulat, lembing, kemudian tapi kan di sini ulatnya berbeda. Ulat geraya, Sporoptera litura untuk tanaman cabai rawit, tomat, bawang itu berbeda dengan padi ulatnya. Jadi semua ini tadi 5 ini tadi bisa menggunakan bahan ini tadi cabai blender saja. Kalau dia tadi 100%, 10 berarti 7:3. 300 gram cabenya, 70 ml airnya, campurkan, semprot, sambil catat dia. 2 minggu pakai semprot cabai, 2 minggu pakai semprot bawang putih, 2 minggu, ini kan malah kali, ada sih kerumputan, babat aja, ke blender, siram kembali, silahkan. Itu semua adalah pestisida nabati. Boleh Bapak Ibu sekalian, gunakanlah itu yang secara organik. Ini jauh lebih bersahabat dengan kita dibandingkan dengan bahan-bahan kimia tadi. Cukup paham ya Pak? Bu, ibunya nggak ada, Bapak semua. Cukup paham ya Pak? Kalau yang dari 4 jenis pestisida nabati ini kalau digabung jadi satu bisa. Boleh juga. Tapi komposisinya tetap 3. Ya, Yang 70 banyak. dengan 7. Ingat ya, komposisinya 3 dengan 7. Iya, pintar. Nah, jadi enak berkomunikasi dengan Pak. Ya. Oke, sudah cukup ya. Saya datang sekali lagi nanti ketika mau panen Pak. Alhamdulillah berhasil 2 miliar. Itu saya senang, ya kan? Berarti benar begitu kan? Tapi harus ada ekstra kerja, ya. Jangan tadi daripada saya lihat ini padinya dibiarin aja. Yang menatani pun nggak ada. Sepanjang situ tadi saya lihat banyak sekali bertaburan keong mas. Betul kan? Ini kan baru apa ini? Baru bersih airnya kan? Kira-kira baru 2 minggu ya Pak? Betul kan? Yang emas itu kan dia yang berbahaya Bu ketika kita mau tanam itu. Tapi setelah padi kita di atas 15 hari atau 20 hari kita kan sudah yang emas itu kan sudah nggak berbahaya. Jadi sahabat lah, Iya. dia bisa makan. Dia bisa Iya. berumput lagi. Iya benar, dengarkan. Tapi selama 15 hari itu dia menghambat nggak? Menghambat pertumbuhan padi nggak? Menghambat. Telur merah-merahnya itu semua naik di atas batang padi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Benar, harus benar. Ini memang secara teori dan aplikasi begitu. Itulah yang kita kontrol. Keong mas ini beranaknya puluhan, ratusan. Itulah yang nanti banyak di sana. Ya Bu, ketika masa air, selama berair lagi, Bapak selama nggak berair itu ngapain? Bapak biarkan aja keong mas itu di sana. Kalau dia lebih banyak daripada tanaman padinya, itulah yang menghambat. Maka jangan heran, padi Bapak itu tidak produktivitas tinggi. Dari mulai masa vegetatifnya saja sudah diambil sari-sari makanannya oleh si keong mas. Nah,
maka dia tidak bisa banyak menghasilkan mara yang besar. Tapi kalau dari awal Bapak sudah kontrol keong emas itu, padi tumbuh dengan baik, jadi tidak akan rebah, kecukupan atas daripada unsur pupuknya cukup, maka dia akan gemuk, sama seperti tubuh Bapak yang satu kali makan 3 kali. Udah Bapak nanam, tidak pernah kasih makan, tiba-tiba maunya tumbuh banyak. Coba pakai logika. Benar? Benar? Sementara kita sendiri makannya setahun berapa kali? 3 kali. Adul dong Pak, kasih dong dia makan. Dia juga perlu makan, bukan perlu ditanam saja. Ini makhluk hidup loh, cakapi dia. Hai, apa kabar hari ini? Kami hari ini makan enak loh, lihat tuh, sudah datang nasi kami. Hari ini maaf ya, kamu tidak usah makan dulu, besok saya kasih makan, semprot ya. Dengan pestisida nabati tadi, ini makanan kamu. Ya Bapak Ibu. Tapi Bu, kalau udah kebanyakan petani kan sekarang ini kalau udah padi besar seperti ini kan, ya memang jarang lah, memang nggak pernah ada dikendalikan itu kayak yang tadi Bu. Iya. Itu cara pengendalian gimana tuh kalau udah padi besar gitu? Kita ambil, Ya dari awal sudah kita ambil, sudah kita kumpulkan. Jadikan pupuk dia. Iya, jadikan pupuk dia. Jadi disemprot, kemudian kalau sudah seperti sebesar ini, yang tadi kita benarkan saja dulu, biarkan menjadi pupuk organik cair atau organik produktif. Nanti ketika sudah panen ini, baru kita kembangkan ke sana. Tidak ada masalah. Dibiarkan saja pun dia dulu masih aman. Ya. Ini sudah mengganggu konsentrasi nih dari aroma ini. Saya sudah tahu Bapak Ibu ini. Jam 12 berarti sudah makan nih Pak Kepala Desa ya, Pak Kepala Desa. Jadi orang ini nggak boleh kita kapin lagi saat jam 12. Ada namanya pembunuh keong emas kan? Ada namanya pembunuh keong emas. Gimana sih kalau memakai pembunuh keong emas? Harus betul-betul hanya di bagian batang padinya, tidak boleh masuk ke air. Karena nanti kalau udah masuk ke air, residu pestisida muncul. Paham Bapak Ibu? Kan kalau masuk ke air kan masuk ke dalam tanah. Itulah residu pestisida, itulah yang kita makan. Maka jangan heran zaman sekarang banyak orang kena kanker. Walaupun makan padi saja, karena padinya sudah banyak disemprot oleh bahan kimia. Itu tadi alasannya. Ya, paham ya Bapak ya? Nah, jadi kita akan semprot 2-3 kali, 2 atau 3 kali baru dia bisa hilang. Ya, begitu. Oke, tadi sudah prosedur COVID sudah, bahan materi sudah. Kalau Bapak Ibu rajin tanam selanjutnya, nanti kita tanamnya sambil pinggirannya kita tanam refugia Pak. Ini saya minta izin Bapak, nanti kita jadikan contoh model beberapa kawasan sini. Nanti kalau nggak izin semua, satu damplok saja Pak kita buat. Tanamannya itu semuanya pinggiran sini warna bunganya merah, pinggiran sebelah sini warnanya kuning, sebelah sini warnanya biru, pas segi Pak. Sebelah sini lagi warnanya orange. Nanti ketika panen padinya atau sebelum panen padinya muncul warna hijau muncul, pinggiran itu akan berbunga Pak. Ini akan mengkontrol hama. Jadi hama tadi akan muncul lari ke tanaman bunga. Insek polinator akan lari ke tanaman bunga. Maka bermanfaat juga bagi petani. Maka tak perlu lagi pakai alat, tak perlu lagi pakai pestisida ini, nabati, tak perlu lagi pakai perangkat warna. Kita pakai pinggiran itu tadi. Jadi orang pun datang nanti lebih ada yang tanam padi, ada tanaman bunga, begitu Pak. Nah ini sudah populer sekarang. Di Jogja itu ada beberapa tempat Pak. Jadi namanya adalah menanam refugia sama tanaman padi. Kemarin kita uji coba di KW Pak. Alhamdulillah berhasil. Kepala desa di sana ada 2 desa saya buat Tanjung Dolok dengan ini berhasil. Mereka senang sekali. Maka dia katakan nanti tanam musim selanjutnya Dokter Amelia kita buat seperti ini lagi kata mereka. Ya jadi semacam agrowisata jadi bisa. Ya jadi seperti itu. Nah ini nanti kedepannya Pak Lurah, Pak Kepala Desa minta izin saya kalau memang mau sinergitas dengan itu penelitian juga boleh kita buat di sini. Refugia itu kita tanam. Ya ini sekarang sedang ada 2. Satu lagi sekarang saya sedang bina di Sotoraro. Itu padi merah di antara tanaman kemenyan nanti Pak. Nah, itu jadi masing-masing bisa kita coba uji coba hal-hal seperti ini ya. Baik Bapak Ibu, ada? Iya, dari Bapak satu-satu sudah 9 Pak. Oke Pak silakan. Ini nggak ada mau nanya ini Pak ya. Nggak ada nanya, jadi gua ambil. Iya silakan Pak. Saya nanti cabai. Cabe, ini buat galur. Silakan Pak. Iya, enggak. Maksudnya ini obat nabati tadi, cabai nggak menimbulkan reaksi apa-apa. Misalnya keriting atau apa gitu nggak ada. Kalau keriting Kalau itu dia kelewatan dosis misalnya. tidak apa-apa Pak. Jadi begini, tanaman hortikultura, tanaman masih satu kelompok ini Pak, tanaman pangan, cabai-cabai, sayur-sayuran boleh menggunakan ini. Kalau di cabai itu banyak penyakit dan hama Pak. Kalau cabai itu kebanyakan penyakit. Tanaman hortikultura, cabai, tomat, bawang, ini agak manja, perlakuannya agak khusus.
padi aja lowongan padi bapak nggak perhatian khusus, apalagi mau nanam hortikultur gimana gitu kan? Bu, itu tadi bapak itu Ya pakai mulsa, itu kan pakai mulsa tuh kan? Itu kan mulsa itu cabai hijau tuh ya? Bapak Yudi Pak, Bu. Cabai merah, itu punya bapak kan? Nah, Pak nanti kalau waktu hamanya datang begini atau ada masalahnya, bapak diskusi sama saya. Nanti waktu paling jangan diam-diam ya Pak. Nah itu maksudnya saya mau komunikasikan begitu. Ini contoh, maaf Pak Kepala Desa. Jadi Pak pakai ini juga boleh Pak. Itu cabai banyak masalahnya dengan hama dan penyakit. Penyakit nanti ada busuk pangkal batang, keriting. Bentar lagi muncul itu di daunnya keriting warnanya. Nanti ada daun ulat di sana warna putih, di daun itu menggulung. Nanti sebentar lagi kalau udah mulai muncul vegetatif generatifnya menggulung itu, daun itu digulungnya. Di dalam itu ada ulat warna putih namanya Spodoptera litura. Sahabat saya itu. Kalau dia ganggu bilang, Dokter Amelia suruh keluar pulang ya. Nah, nanti gitu kan saja. Jadi Pak, Bu, sama, bisa diberantas dengan ini. Bisa. Boleh, sama. 3 dengan 7 tadi. 7 airnya, 3 pestisidanya. Pakai bawang putih boleh. 3 bawang putih. Iya, 3 komposisinya Kak. Jadi kalau 3 gram 7 liter, 7 mililiter airnya. 3 dengan 7, ingat saja. Biasa-biasa saya ajar lagi bukunya Pak. Ada lagi, beda lagi. Jadi kalau Bapak seperti itu tadi boleh. Pak, saya mau tanaman cabenya lagi yang busuk-busuk, saya jadikan itu lagi boleh. Kembalikan lagi ke dia. Bilang, oh kan hari ini ganggu aku. Ini kan yang kau suka kan cabenya, tapi yang nggak busuk ya aku kasih sama kamu. Semprotkan balik sama dia. Mati Pak. Mati Spodopteranya. Saya bilang. Ya, jadi itu pengalaman. Memang seperti itu Pak. Sama, boleh dibuat di tanaman karika papaya, tanaman papaya. Boleh dibuat lagi cabai. Boleh lagi dibuat daun mengkudu. Boleh rumput-rumputan gulma-gulma yang ada sekitar mulusanya. Boleh saya? Sama ya? Ya Pak ya? Gitu ya Pak? Sudah? Sudah cukup jelas semua Bapak Ibu? Ini nggak ada yang mau tanya? Sudah cukup paham? Sudah paham sekali ya? Sudah paham sekali. Bapak Ibu sudah ya? Ibu ya? Hah? Bapak sudah ya? Oke. Sudah saya kembalikan kepada Ibu Hairani. Terima kasih. Terima kasih banyak yang tidak teringat kepada Pak Kades, Pak Wisno Andoko yang sudah berkenan mengundang bapak-bapak sekalian di sini. Ini sebenarnya Pak Wisno adalah petunjuk dari Pak Camat waktu kita datang ke Kecamatan Tanjung Rawa. Nah, alhamdulillah kalau untuk bapak-bapak petani beliau menunjuk di sini Pundenrejo. Kemudian untuk industri rumahan kami ada 2 Pak, dari Lembaga Pengabdian Rusuh. Kemudian kita sendiri juga ada namanya pemberdayaan pusat studi pemberdayaan gender dan anak. Pusat studi program gender dan anak ini ibu bapak pasti alerginya soal gender, bukan Pak? Gender itu adalah bapak ibu sebelumnya ini kita ngapain lagi nih? Saya kasih foto bersama, baru kita sarapan bersama, nanti kita sholat di sana ya. Nanti doakan kami pulang Bapak Ibu selamat-selamat sampai Medan. Tapi kalau saya masih lanjut lagi ini, nanti ke 3 tempat lagi, ada di daerah ini Lubuk Pakam, jumpa dengan Apsari. Bapak tahu Apsari kan? Apsari itu semacam kumpulan ibu-ibu yang tadinya kerjanya buruh yang suka demon. Sekarang saya bilang ibu-ibu mendingan demon di rumah, bikin usaha keluarga. Jadi insya Allah di Apsari ini punya anggota di Deli Serdang itu lebih kurang hampir 1000 orang. Cuman di sini enggak kali ya, di pokoknya di tiap desa itu adanya Apsari. LSM. Nah, itu LSM Apsari itu. Nah, saya pikir itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan wisata kita hari ini kita masukkan ke dalam Facebook jadi viral. Nanti ibu bapak bisa kebanjiran Alhamdulillah. Ini kan Pundenrejo ini yang baru ya. Yang kemarin yang mana Pak? Yang orang foto-foto di sini juga. Pematang Johar ada, Pati Labu ada.